Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak, para ibu, saudara-saudara dan segenap hadirin majelis taklim Masjid Al-Karomah. Marilah kita membiasakan diri untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya. Apalagi pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan. Kita manfaatkan umur panjang dan kesehatan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di antaranya adalah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan majelis taklim seperti ini. Perlu kami ingatkan bahwa majelis taklim minggu pagi itu selalu dilaksanakan di Masjid Al-Karomah setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hadirin yang berbahagia, langkah para bapak dan ibu untuk menuju ke masjid ini adalah suatu hal yang sangat tepat sekali, karena tidak ada pilihan lain bahwa amalan kita yang paling baik adalah melaksanakan sholat, dan sholat itu berjamaah di masjid seperti yang kita laksanakan selama ini. Betapa indahnya kehidupan ini apabila sudah datang azan subuh dari rumah-rumah di lingkungan masjid, khususnya Masjid Al-Karomah ini, keluar satu persatu dari rumahnya, baik itu bapak dengan ibunya, apalagi dengan cucunya, ataupun hanya bapak sendiri, ibu sendiri, atau cucunya sendiri. Hal ini tentu saja kita mengharapkan bahwa suatu saat akan datang suatu masa bahwa kalau sudah datang azan berkumandang, semua jamaah, semua warga di sekeliling masjid ini akan selalu berdatangan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nantinya akan merasa untuk saat ini apabila masih tidak apa-apa, katakanlah itu, kalau tidak ke masjid, tapi kita yakin akan datang suatu masa bahwa merasa malu apabila tidak datang ke masjid untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Hal ini perlu kita syukuri bersama, karena tidak semua orang, tidak semua warga itu bisa datang di masjid untuk melaksanakan sholat subuh, karena mungkin
ada kegiatan, kalau yang gawe karena piket dan lain sebagainya, mudah-mudahan di tempat piketnya bisa melaksanakan. Atau yang karena males misalnya, karena udara pagi yang sejuk ini membuat kita itu nyaman sekali tidur, sehingga untuk bisa bangun melaksanakan pergi ke masjid itu rasanya memang berat sekali. Kalau bukan karena hidayah dari Allah SWT, saya yakin bahwa bapak dan ibu-ibu ini tidak akan datang di masjid ini untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah sekaligus ya, melaksanakan majelis taklim seperti itu. Saya pernah melihat di YouTube, apakah itu benar atau tidak. Sekarang itu kan musimnya Palestina. Di YouTube itu diberitakan bahwa para Zionis, tentara-tentara Israel itu kalau subuh itu sudah keliling di masjid-masjid, pengen melihat apakah warga Muslim itu sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah layaknya sholat Jumat. Kalau belum bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah seperti sholat Jumat, maka dia merasa lega. Maksudnya dia itu, tentara Israel itu merasa lega. Karena apa? Menurut keyakinannya, apabila datang suatu masa orang Muslim ini pada waktu subuh memenuhi masjid untuk sholat berjamaah, itu tanda kehancuran orang-orang Zionis itu sudah dekat, minimal pada saat subuh untuk bisa berjamaah. Walaupun kita juga sudah bersyukur bahwa di Masjid Al-Karomah ini 5 waktu itu berjamaah di masjid itu bisa dikatakan banyak, sampai 3. Kalau zuhur asar ini paling enggak 2 saf, tapi kalau malam maghrib isya subuh ini bisa 3 sampai 5 saf. Kalau kita hitung 1 saf di sini itu 15 orang, kalau 4 saf minimal subuh itu berarti sudah 60 orang. Kalau saya perhatikan di masjid tempat lain, ya, sepanjang penglihatan saya, masjidnya besar, tapi kalau sholat sudah berjamaah, sudah hanya 1 saf tidak nyampe, ya, tidak nyampe. Walaupun masjidnya besar, itu ya 1 sampai 2 saf. Kalau malam, kalau pagi, siang sudah tidak ada 1 saf. Walaupun masjidnya besar, walaupun safnya itu panjang, sama saja. Seperti pernah saya katakan, saya pulang kampung itu, musolanya itu ya 1 saf itu ya cuma cukup 5 orang, ya paling banyak 2 saf. Jadi di sini menunjukkan bahwa hanya sekian persen dari warga di sekitar itu yang bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maka dengan itu semua, langkah para bapak dan ibu untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah ini saya katakan tepat sekali, karena tidak bisa dilaksanakan semua orang. Langkah kita sebelum kemana-mana, kita dahulukan untuk melangkahkan kaki ke masjid sebagai laporan dan sekaligus minta ridhonya setelah melaksanakan mendatangi masjid ini akan menyebar di permukaan bumi ini mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Topik pada pagi ini adalah kami berusaha untuk menyampaikan 3 faktor penyelamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kemuliaan dan kejayaan suatu seorang manusia, baik yang bersifat pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan negara, tidak menutup kemungkinan akan mengalami suatu kehancuran. Kapan itu terjadi? Manakala manusia itu sendiri sudah mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga muncul pertanyaan, apakah kita bisa menghindari suatu kehancuran yang seperti saya sampaikan tadi? Tentu saja bisa, karena akar permasalahannya adalah kita mengabaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin menghindar dari kehancuran itu, tentu saja kita harus tidak mengabaikan perintah maupun petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hal ini, mari kita bersama-sama menyimak hadis riwayat Tabrani dari Anas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatun munjiyatun khosyatullahi firsirri wal alaniyati wal atlu firridha wal ghadabi wal qasdu fil faqri wal hina. Yang artinya ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan: takut kepada Allah, baik pada waktu sembunyi, sepi, maupun terang-terangan; berlaku adil pada waktu rela dan marah; dan hidup sederhana, baik waktu miskin maupun kaya. Para bapak dan ibu yang berbahagia, kalau kita bersama-sama mencoba memahami dari hadis yang saya bacakan tadi, untuk menghindari suatu kehancuran, ada 3 petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis itu. Kalau bicara takut, itu biasanya lawannya adalah suatu keberhasilan. Saya pernah melihat di acara televisi, kalau tidak salah itu TV One, yang isinya itu membahas tentang kenapa masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim tapi korupsi masih merebak. Dalam acara tersebut ada pengamat yang menyampaikan bahwa suatu negara itu maju apabila ada yang ditakuti. Misalnya
Kalau Rusia takut sama Amerika atau sebaliknya, Amerika takut sama Rusia. Atau Korea Selatan takut sama Korea Utara atau sebaliknya, Korea Utara takut sama Korea Selatan. Tapi katanya, di Indonesia ini tidak ada yang takutkan. Bahkan kepada Tuhannya sendiri itu tidak takut. Itu katanya di dalam forum tersebut itu seperti itu. Tapi kalau kita simak, ya betul juga ya. Karena apa? Kalau sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terus siapa lagi yang ditakuti? Sehingga Allah tidak pernah dibawa dalam hati kita, sehingga apa yang kita laksanakan sudah tidak terkontrol lagi. Hal seperti itu mudah sekali. Seperti iblis, setan itu menggoda kita. Jadi dari situ, itu termasuk salah satu kehancuran kita apabila kita tidak takut kepada Allah. Takut di sini artinya kita itu takut pada azab, pada siksa, kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa takut kepada hal-hal tadi, itu artinya kita sudah mau berusaha untuk membuat kita bertakwa. Bahkan sebagian sudah berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu arti yang paling mudah adalah melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Bagian yang harus kita laksanakan agar kita terhindar dari kehancuran untuk masa depan kita. Sedangkan yang kedua adalah berlaku adil, baik dalam keadaan tenang senang maupun keadaan tidak senang. Setiap saat kita berusaha untuk berlaku adil. Kalau berlaku adil, konotasinya itu adalah seorang pimpinan yang adil. Ya, memang juga seperti itu juga. Tapi yang dimaksud adil ini adalah adil kepada dirinya sendiri dan adil kepada orang lain. Kenapa? Masa kepada dirinya sendiri tidak adil? Bisa juga. Karena diri kita itu punya hak dan kewajiban. Haknya itu tentu saja sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali, tapi kewajibannya tidak pernah dilaksanakan. Itu artinya tidak adil terhadap dirinya sendiri. Saya dari desa menyaksikan waktu kecil itu, menyaksikan tetangga-tetangga saya itu bekerjanya itu luar biasa. Istilahnya wong Jawa boyok ini sampai bengkung, bekerja untuk keluarganya. Tetapi di lain pihak bekerjanya luar biasa, tidak pernah melaksanakan sholat, ya. Dan dia bersungguh-sungguh untuk bekerja bahwa apa yang dilaksanakan itu adalah untuk masa depannya
agar keluarganya bisa menikmati kehidupan ini secara materi mungkin seperti itu. Tapi ingat bahwa orang itu bukan hanya untuk bekerja saja, tapi juga harus mengurus dirinya sendiri. Katakanlah sekali waktu itu ya makan enak dan bergizi. Tapi karena orang kalau sudah hitungan sekali namanya mengumpulkan harta, kerjanya luar biasa, tidak pernah makan enak. Kalau panen pisang yang baik-baik dijual, yang buncit ini dikasihkan anaknya. Ya tidak salah, karena memang penghasilannya dari situ. Tapi ya sekali waktu terus begitu saja, tidak pernah dikasih yang bagus, yang buncit-buncit itu. Datang suatu masa, ternyata setelah hartanya kumpul banyak, anak yang mulai tadi digadang-gadang ya semuanya itu untuk anak, ternyata anaknya itu katakan nakal semua, mudah minum, judi, main radio, boleh pada betul didol radio ini, sepeda ontel didol sepeda ontel, ya itu. Hal seperti itu artinya tidak adil kepada dirinya sendiri yang sebetulnya menjadi tidak baik. Tapi untuk saat ini di musim politik ini, adil di sini konotasinya adalah agar kita mendapatkan seorang pemimpin yang adil, yang adil. Dalam arti kata adil ini betul-betul memperhatikan kepada kesejahteraan rakyatnya. Sebagaimana kita sering mendengar dari para ulama, siapakah yang akan masuk surga duluan nanti. Di situ para ulama menjawab bahwa nanti yang akan masuk surga duluan adalah pemimpin yang adil. Kalau kita mengingat seperti ini secara logika juga sangat tepat sekali, karena kalau pemimpin tidak adil, bayangkan di akhirat nanti bagaimana pertanggungjawabannya. Ya. Mau masuk surga, masyarakat Indonesia yang 270 juta lebih ini semuanya protes. Ya Allah, saya tidak rela ini masuk surga. Karena apa? Pernah jadi pemimpin Indonesia tapi tidak adil. Gitu. Jadi, tapi kalau dia masuk mau neraka, semuanya juga protes kepada Allah SWT. Ya Allah, janganlah si fulan ini masuk neraka, karena ini dulu pernah menjadi pimpinan saya, pernah menjadi presiden saya. Dia melaksanakan dengan adil. Insya Allah, apa yang dikatakan para ulama itu secara logika dan benar, tapi secara keyakinan kita percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan yang ketiga adalah apa tadi? Sedangkan yang ketiga, kita diharapkan hidup sederhana, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Susunannya di sini hidup sederhana dalam keadaan miskin maupun kaya. Hidup sederhana, kita akan beranggapan bahwa yang hidup sederhana itu adalah orang miskin, orang kaya, kan begitu. Kenapa orang miskin
disuruh hidup sederhana. Kita pernah mendengar dulu ulama yang dikenal dengan sejuta umat, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, yang sekarang juga sering kita mendengarkan masuk ke telinga lewat TikTok dan lain sebagainya, bahwa beliau mengatakan kalau orang kaya sombong itu ya agak pantas lah. Tapi di sini sudah miskin sombong katanya. Kalau orang pinter sedikit sombong pantas lah. Sudah bodoh sombong. Ya memang hal seperti ini memang kita juga sering melihat hal-hal seperti itu. Diharapkan memang yang kaya ini seyogyanya mempergunakan kekayaannya itu wajar-wajar saja. Kalau seandainya tidak wajar, ya jangan sampai terus semua orang tahu sehingga menyebabkan kesenjangan di lingkungan kita ini. Kita pernah beberapa bulan yang lalu ada di media dimunculkan bahwa seorang komandan pimpinan pajak tidak bisa menyembunyikan kemewahannya, karena kalau bapaknya bisa menyembunyikan, istrinya tidak bisa. Kalau istrinya bisa menyembunyikan, anaknya tidak bisa. Sehingga kehidupannya itu betul-betul menunjukkan kemewahan. Padahal kalau namanya pegawai negeri mewah seperti itu perlu ditanyakan. Untuk orang kaya itu bisa menahan diri, mempergunakan kekayaannya untuk kemaslahatan umat dan simpati mengurusi kepada mereka yang masih miskin. Kalau orang miskin hidup sederhana, itu rasanya memang sudah wajar. Apa yang dibikin untuk mewah-mewah. Tapi juga ada orang miskin berperilaku seperti orang kaya. Wah, ini parah. Sudah miskin berperilaku seperti orang kaya. Ini memaksakan diri. Tapi kalau kita banyak melihat ada yang orang miskin, orang kaya, tapi berperilaku seperti orang miskin, itu wajar dan yakin bisa. Karena apa? Sudah pernah melaksanakan jadi orang miskin. Tapi kalau orang miskin berpenampilan, berperilaku seperti orang kaya, wah ini kelihatan norak sekali. Karena apa? Dia belum pernah merasakan jadi orang kaya. Dari sini mudah-mudahan yang kaya bisa menempatkan diri dan yang miskin juga bisa menempatkan diri, sehingga kita saling mengasihi, sehingga jurang kesenjangan untuk yang akan datang pada kita itu tidak akan terjadi. Karena ini kalau sampai muncul berkali-kali ditunjukkan oleh orang kaya dan orang miskin, maka seperti api dalam sekam suatu saat akan meledak juga. Dan disinilah kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam pagi ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan
bisa menghindari suatu kehancuran, baik itu secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Caranya gimana? Yaitu tidak mengabaikan apa yang menjadi petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, selalu mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah SWT, agar kita selalu berjalan di jalan yang benar. Itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Karena cuacanya sudah kelihatan teronton-teronton, setelah ini yang mau goes juga silahkan. Apa yang saya sampaikan ini, apabila ada kesalahan, itu jelas datangnya dari saya sendiri. Kalau ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.